Terowongan Casablanca dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Jakarta. Cerita tentang terowongan ini sering menghiasi obrolan malam hari, menambah nuansa misteri dan ketakutan pada tempat ini. Terletak di daerah Tebet, Jakarta Selatan, terowongan ini memiliki sejarah kelam yang telah membuatnya menjadi sumber dari banyak legenda urban yang menyeramkan. Malam itu, langit Jakarta dihiasi oleh kilatan petir yang menyambar di kejauhan, sementara hujan deras mengguyur tanpa henti. Satria, seorang sopir taksi online, melaju perlahan menyusuri jalanan yang basah dan licin. Seperti biasa, ia harus bekerja hingga larut malam demi menafkahi keluarganya. Satria telah mendengar banyak cerita tentang terowongan Casablanca, namun ia tak pernah benar-benar mempercayai hal-hal gaib. "Kemana, Mas?" tanya Satria kepada penumpang yang baru saja masuk ke dalam mobilnya. Pria itu terlihat pucat dan basah kuyup. "Ke Tebet, Mas, lewat terowongan saja biar cepat," jawab pria itu dengan suara bergetar. Satria mengangguk dan mengarahkan mobilnya menuju terowongan Casablanca. Sesampainya di terowongan, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Lampu-lampu jalan yang biasa menerangi terowongan tampak berkedip-kedip, seolah-olah ada gangguan listrik. Bau lembab yang khas menyeruak dari dalam terowongan, menambah kesan angker pada tempat itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba penumpang Satria berkata, "Mas, kamu tahu nggak kalau terowongan ini sering disebut angker?" Satria tersenyum tipis. "Iya, saya pernah dengar katanya banyak yang lihat penampakan di sini." Pria itu mengangguk pelan. "Kamu percaya nggak, Mas?" "Saya percaya atau enggak, yang penting kita selamat sampai tujuan," jawab Satria sambil tertawa kecil, mencoba menghilangkan ketegangan. Namun, tawa Satria segera hilang ketika ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan terowongan. Wanita itu mengenakan baju putih panjang yang basah kuyup, rambutnya terurai menutupi wajah. Satria mengerem mendadak, membuat penumpangnya terhempas ke depan. "Apa-apaan itu, Mas?" seru penumpang dengan suara panik. "Saya nggak tahu, Pak, tapi sepertinya kita harus putar balik," jawab Satria, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Namun, sebelum Satria sempat memutar balik mobilnya, sosok wanita itu menghilang begitu saja. Satria dan penumpangnya saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Tanpa banyak bicara, Satria melanjutkan perjalanan, berharap bisa segera keluar dari terowongan. Saat hampir mencapai ujung terowongan, Satria melihat sesuatu yang membuatnya semakin takut. Di cermin spion, ia melihat wanita itu duduk di kursi belakang, menatapnya dengan mata kosong. Satria menelan ludah, mencoba mengabaikan bayangan itu. Penumpangnya, yang juga melihat hal yang sama, mulai membaca doa dengan suara pelan. Akhirnya, mereka keluar dari terowongan dan sosok wanita itu menghilang dari cermin spion. Satria menarik napas lega, namun penumpangnya masih terlihat ketakutan. "Terima kasih, Mas, saya turun di sini saja," kata penumpang itu dengan suara gemetar. Setelah penumpangnya turun, Satria memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir jalan. Ia mencoba menenangkan diri dan menghapus bayangan menyeramkan yang baru saja ia alami. Namun, saat ia memeriksa kursi belakang, Satria menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah kalung emas yang basah tergeletak di sana, seolah-olah baru saja ditinggalkan oleh seseorang. Hari-hari berlalu, namun pengalaman malam itu terus menghantui Satria. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, teringat kembali sosok wanita di terowongan Casablanca. Ia mencoba menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya sesama sopir taksi, namun mereka hanya tertawa dan menganggapnya bercanda. "Ah, Satria, kamu terlalu banyak nonton film horor," kata Joko, salah satu temannya, sambil tertawa lebar. Satria hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu apa yang ia lihat malam itu nyata. Ia memutuskan untuk tidak lagi mengambil rute melewati terowongan Casablanca, meskipun itu berarti ia harus menempuh jalan yang lebih panjang. Ia tak ingin mengambil risiko bertemu lagi dengan sosok wanita misterius itu. Namun, suatu malam, saat hujan deras kembali mengguyur Jakarta, Satria mendapatkan penumpang yang meminta diantar ke daerah yang hanya bisa dicapai dengan melewati terowongan Casablanca. Ia mencoba menolak, namun penumpang itu memohon dengan sangat, mengatakan bahwa ia sangat terburu-buru. Dengan berat hati, Satria mengalah dan mengarahkan mobilnya menuju terowongan itu lagi. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang tidak beres. Mobilnya terasa lebih berat dan suara-suara aneh mulai terdengar dari bagian belakang mobil. Satria berusaha mengabaikannya, namun suara itu semakin lama semakin jelas. "Mas, kenapa berhenti?"
tanya penumpang dengan nada panik saat Satria tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah terowongan. Satria menoleh perlahan dan melihat sosok wanita yang sama duduk di samping penumpangnya. Wanita itu menatapnya dengan tatapan dingin, membuat Satria tak bisa bergerak. "Kamu tidak seharusnya kembali," bisik wanita itu dengan suara mengerikan. Satria ingin berteriak, namun suaranya seolah-olah tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa melihat sosok itu mendekat perlahan, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, mobil Satria ditemukan terparkir di tepi jalan, tepat di luar terowongan Casablanca. Pintu mobil terbuka, namun Satria dan penumpangnya tidak ditemukan dimanapun. Hanya ada kalung emas yang basah tergeletak di kursi depan, menjadi saksi bisu dari misteri yang terjadi malam itu. Sejak saat itu, cerita tentang Satria dan sosok wanita di terowongan Casablanca semakin menyebar. Banyak yang percaya bahwa terowongan itu memang angker, dihuni oleh roh penasaran yang tak pernah bisa tenang. Terowongan Casablanca menjadi tempat yang dihindari banyak orang, terutama pada malam hari. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Satria. Sebagian orang mengatakan ia telah dibawa oleh roh-roh terowongan, sementara yang lain percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari legenda urban yang terus berkembang. Namun satu hal yang pasti, terowongan Casablanca akan selalu dikenang sebagai tempat penuh misteri dan kengerian yang abadi.